Saya diundang ceramah di Kuala Lumpur. Besar tulisan Bank Rakyat. Dalam hati saya, sampai hatilah panitia ini ngerjai saya. Sampai hati panitia Kuala Lumpur nih ngerjai saya. Di mana-mana saya ceramah tentang bahaya bank konvensional, tiba-tiba mereka undang saya di bank konvensional, Bank Rakyat. Sampai di dalam udah lemas ya. Ini kalau diviralkan kena nanti. Ustaz Somad katanya bank konvensional haram, tapi dia ceramahnya di bank konvensional di Kuala Lumpur, Bank Rakyat. Sampai dalam ketemu dengan direktur, dengan GM, dengan pimpinan-pimpinan, ceritalah mereka, Ustaz Somad, ini adalah bank konvensional. Dalam hati saya, udah tahu saya dari tadi. Tapi berhasil kami robah 100% menjadi bank Islamic Bank. Mu'alaf rupanya. Kaki tangannya sekarang 5.000 pegawai maksudnya. 5.000 pegawai. Dan yang menabung di sini Hindu, India ada, Cina, Buddha ada, Konghucu ada. Mereka tidak lihat agama. Dan memang tak ada tulisan Islam di situ. Bank Rakyat. Tak ada bawa-bawa Islam. Memang lebih baik botol minyak babi isi kecap daripada botol kecap isi minyak babi. Yang nggak nangkap pasti belum makan siang. Bank Rakyat, tak ada dia bawa Islamic Bank, tapi isinya sudah berubah. Sampai setelah ngobrol panjang lebar perjuangan mereka bersimbah darah, titik puluh keringat air mata, merubahnya menjadi Islamic Bank full 100%, berubah dari konvensional asli ke Islamic Bank, bank syariah asli. Habis itu kami pun masuk ke tempat acara. Semua jamaah tegak berdiri. Saya sangka mau disuruh menyanyikan lagu kebangsaan. Saya pucat juga, saya tak hafal kebangsaan Malaysia. Begitu berdiri, langsung hidup layar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Rupanya Asmaul Husna. Pegawai-pegawai menutup aurat, tinggi tower. Nanti tuan-tuan pergi studi banding, dan salah satu lantai itu mereka sulap menjadi masjid, sehingga pegawai tak perlu sholat Jumat keluar lagi. Saya pun sholat di situ, masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Bisa. Makanya waktu saya tausiah ke Bandung, ke Bogor, ketemu dengan Ustadz Dr. Syafi'i Antonio, salah satu tokoh ekonomi syariah kita. Saya tanya, Ustadz, ya, kenapa mereka bisa robah dari yang murni 100% konvensional menjadi syariah? Kenapa kita tidak? Di mana letak masalahnya? Kata Ustadz Syafi'i Antonio, ada dua, Ustadz Somad. Yang pertama, political will, politik. Yang kedua, biaya iklan yang terlampau besar. Iklan untuk merubah masyarakat ngerti, paham dari mulai konvensional ini menjadi syariah, itu biayanya besar sekali. Tapi sebenarnya itu bisa kita gunting dengan khutbah Jumat, dengan ceramah, dengan tausiah, dengan macam-macam dakwah, bisa. Adapun politik itu kan ikut orang banyak. Politik itu ikut orang banyak. Kalau orang banyak A, politik menjadi A. Kalau orang banyak B, politik menjadi B. Karena dalam dunia politik, suara terbanyak, suara Tuhan. Coba kalau kita ingat 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, caleg-caleg, calon kepala daerah, calon bupati, calon gubernur, iklannya pasti waktu kampanyenya bawa penyanyi dangdut. 20 tahun yang lalu. Tahun 90-an, itu bawa penyanyi dangdut dari Jakarta. Karena memang trennya di kampung waktu itu dangdut. Tapi sekarang coba kita lihat apa yang terjadi. Mereka bawa ustadz penceramah. Artinya apa? Ada perubahan opini publik. Tidak ada opini publik. Yang ada hanyalah opini yang selalu dipublikasikan setiap hari. Maka perang kita adalah perang media. Maka kalau media setiap hari, Instagram, Facebook, Twitter, semuanya setiap hari mengumandangkan ini, sehingga dia menjadi pendapat orang banyak, maka orang-orang politik pun akan menyuarakan itu. Karena bagi orang politik adalah mana suara terbanyak, ke situ dia akan condong.
Kalau kebetulan banyak malaikat, dia jadi malaikat. Kebetulan banyak setan, dia jadi iblis. Oleh sebab itu maka ini tanggung jawab kita bersama. Maka BNI Syariah menyampaikan ini melalui para ustadz, alim ulama, da'i-da'i, khatib-khatib. Satu imam-imam, da'i-da'i, khatib-khatib, penceramah-penceramah di suatu kota. Sosialisasi. Nah, ini luar biasa efeknya. Oleh sebab itu maka ke depan jihad kita ini luar biasa. Karena kalau jihad pendidikan tadi tantangannya hanya sebatas ilmu pengetahuan. Jihad dakwah ceramah tadi tantangannya hanya sebatas ibadah, ritual, salat, akidah. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan masalah ekonomi, priuk belanga, ujung-ujungnya perut, di situ orang tersentuh. Banyak orang kalau tersentuh agamanya dia tak begitu marah. Tapi kalau sudah tersentuh perutnya, karena memang antara otak dengan perut itu dekat bagi dia. Otak-otak udang. Tak terlalu jauh antara lambung dengan perut. Nah, maka ketika tersentuh masalah perut ini, mulai egonya naik, marahnya muncul. Oleh sebab itu jihad ekonomi ini jihad yang luar biasa. Maka ibu bapak yang masih ada hubung kait dengan syariah, bil khusus BNI Syariah. Apa hubungan kamu dengan BNI Syariah? Saya tak ada hubungan apa-apa dengan BNI Syariah, Pak Ustadz. Suami saya tidak kerja di BNI Syariah, saya pun tidak. Terus tapi saya menabung di BNI Syariah, berarti masih ada hubungan. Bahkan tadi saya dengar ada pula yang ngomong, yang tidak punya ATM BNI Syariah jangan masuk. Dalam hati saya, mak kena juga saya. Kamu apa hubungannya? Suami saya di BNI Syariah. Kamu apa hubungannya? Saya tak ada hubungan dengan BNI Syariah, tapi saya ingin ikut berjuang untuk menegakkan ekonomi syariah. Seandainya nanti di hadapan Allah ditanya, hai burung pipit, apa yang kau lakukan ketika Namrud membakar Ibrahim alaihissalam? Kata burung pipit, aku membawa air setetes dengan paruhku untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Apakah setetes air itu bisa memadamkan api yang membara membakar Nabi Ibrahim? Tak bisa. Lalu kenapa dia lakukan? Hanya sekedar menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi cicak. Cicak ditengoknya api itu menyala, ikut dia ngembus. Makanya berpahala membunuh cicak malam Jumat. Gara-gara datuk nenek moyangnya dulu ikut ngembus. Padahal cucunya tak salah. Kasihan juga kita nak cicak-cicak yang sekarang. Gara-gara datuk kita dulu ikut ngembus zaman Nabi Ibrahim, udah 3000 tahun yang lalu, kita diburu orang juga tiap malam Jumat, kata cicak-cicak sekarang. Oleh sebab itu apa maknanya? Ada dosa jariah, dosa warisan yang akan kita wariskan ke anak cucu kita kalau ekonomi syariah ini tidak kita support, tidak kita hidupkan. Bupati-bupati, wali kota, gubernur-gubernur, penguasa-penguasa, selagi ada tanda tangan kalian itu berlaku, selagi masih percaya orang memilih kalian, wahai anggota dewan, tolonglah ekonomi syariah ini. Ustadz-ustadz alim ulama, kalau kalian bicara tentang darah, orang tak marah. Malam ini pembahasan kita tentang darah istihadah, besok malam darah haid, besok malam darah bisul, besok malam darah jerawat, orang tak marah. Tapi kalau sudah bicara siapa yang makan riba, saya sejak bicara riba-riba nih, banyak orang konvensional nggak negur saya lagi sekarang. Dulu saya diundang ke bank konvensional, sekarang jangan undang lagi Abdul Somad tuh. Udah lain arah dia itu sekarang. Artinya apa? Ini jihad luar biasa. Tapi balasannya yang diberikan Allah. Am hasibutum an tadkhulul jannah. Apakah kalian sangka kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu jihad wa ya'lamas sabirin. Dua ini mesti bersanding, jihad dengan sabar. Saya tak bicara banyak, hanya jihad dan sabar saja. Karena saya dipesankan bicara 30 menit, jangan panjang-panjang Pak Ustaz. Jihad harus bersanding dengan sabar. Karena kalau hanya jihad tak ada sabar tak akan jadi. Dia seperti sayap burung, harus ada dua baru bisa terbang. Kalau satu hanya berputar di situ-situ saja. Tapi kalau sudah cerita sabar, biasanya orang kalau cerita sabar ini
sabar anaknya meninggal, sabar mobilnya hilang, sabar rumahnya terbakar, sabar karena sakit kanker. Bukan itu sabar. Itu sabar level bawah. Sabar yang paling tinggi adalah menahan hawa nafsu ketika kesempatan ada. Nah, itulah sabar yang tinggi. Anak muda jalan ke mall, tiba-tiba ketemu, maaf, tante-tante kaya melemparkan nomor HP-nya. Pulang dia ke rumah, cerita dia ke temannya, bro, tadi di mall ketemu orang kaya ngasih nomor, tapi aku katakan tidak, aku takut kepada Allah. Zaman dulu orang ini disebut dengan sabar. Zaman sekarang orang ini disebut dengan bodoh. Jadi orang sekarang tidak menyebut itu sabar, bodoh ente. Mana nomornya? Kita datang lagi. Ustaz Somad, itu pegawai Pemprov itu, kami pernah datang ke rumah dia bawa duit 1 koper. Kami tahu anak dia kuliah di Australia, dolar mahal. Maka kami datang, Pak, kasih kami proyek. Ini duit 1 koper. Apa kata dia? Saya tak mau anak saya makan haram. Biarlah saya hidup susah-susah. Yang penting anak saya. Orang zaman dulu menyebut orang ini sabar. Karena ada kesempatan, tapi dia sabar menahan diri. Sabar artinya menahan. Ditahannya dirinya untuk mengambil duit 1 koper haram. Sabar. Orang sekarang menyebut goblok. Kenapa tak kau ambil kesempatan? Sampai pensiun kau kerja belum tentu dapat 1 koper. Setengah koper aja payah. Boleh 1 koper, dolar lagi. Tapi ini haram. Keluarkan aja 2,5%. Halal tuh. Pandai pula dia menghalalkan ya. Ini yang terjadi sekarang. Saya yakin di antara bapak-bapak ada yang punya kesempatan itu. Kalau kau duduk di konvensional ini, jabatanmu begini, tunjanganmu begini, mobilmu begini, kau akan dapat mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Tapi kemudian dia bisa sabar, ditahannya hawa nafsunya. Biarlah aku di syariah. Disitulah lekat sabar. Maka kalau bersanding antara jihad dengan sabar ini, barulah surga. Oh, berat sekali Pak Ustaz. Ya, karena balasannya surga. Kalau ringan tentu balasannya cuma rantang sama kipas angin. Ini surga. Yang kita di dalam itu berapa lama? Khalidina fiha abada. Sampai akhirnya ruh kita pun keluar dari jasad dalam keadaan wajah tersenyum karena sudah sabar dan jihad. Ruh yang sudah sabar dan jihad tadi, ruh yang tenang, disebut dengan mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Kita tidak disuruh masuk ke surga itu masuklah, tapi disebut pulanglah, karena memang di situ tempat asal kita. Hai Abdul Somad, sekarang Pekanbaru sudah tenang, pulanglah engkau ke Pekanbaru. Asap sudah tak ada lagi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau dalam keadaan ridha dan Allah pun ridha kepada engkau. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam pintu-pintu surga dari pintu mana saja yang kau suka. Wadkhuli jannati, menggabungkan diri bersama hamba-hambaku. Saat itulah baru kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan yang kekal abadi. Adapun yang sekarang ini semuanya semu. Petani senang bahagia ketika padinya menguning. Setelah dipanen susah. Orang yang bertanam mencari ikan di laut senang mendapatkan ikan. Besok susah balik. Orang yang sukses hari ini, dulu kita pikir kalau sudah selesai kuliah bahagia. Ternyata selesai kuliah masih perlu nikah. Kata orang yang sudah bekerja, nanti kalau sudah nikah bahagia. Ternyata setelah nikah dia memikirkan sekolah anak, memikirkan di mana sebenarnya bahagia yang hakiki itu ketika kita lulus dalam ujian jihad dan sabar. Oleh sebab itu jihad ekonomi ini memenuhi hati kita dan sabar juga harus seimbang. Saya kira itulah pengantar dari saya tentang masalah jihad ekonomi. Kebetulan momen kita masih momen hijrah dari ekonomi konvensional meninggalkan riba kepada ekonomi syariah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dapat jihad dan sabar dengan jihad kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.